Respon mulai panik dan ngawur efek minggu depan jadi tersangka. Kabar yang sangat baik. Ya, Jenderal bajingan bangsat, perekayasa, barbar, brutal, biadab, Listio Sigit Prabowo, Kapolri pengecut, Polri sampah, ya, Kapolri yang nggak ada guna, ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Kata-kata yang kotor keluar dari hati yang kotor. Seorang Rismon Sianipar menunjukkan luar biasa frustasinya. Tinggal menunggu hari untuk ditetapkan sebagai tersangka, ya. Inilah kalau gerombolan ini yang mereka cari itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Ini buktinya. Ini 85. Ada Pak? Itu Pak, 85. Oh ya, ini 85. Di sini juga jadi beberapa malu. Dia cari skripsi yang tahun 85. Ini ketemu nih skripsi yang tahun 85. Apa yang dilakukan Rismon? 85 lagi nggak ada, coba cari. Cari 85 lagi. 85 yang lain. Ini juga kan ada di sini. Di atasnya. 83 ya ini. 84. Cuma ini kan yang masih bisa kita selamatkan ini di mana lokasinya dia tuh. Dapat skripsi alumni UGM yang tahun 85 itu nggak di-spill sama dia. Bahkan dia bilang coba cari lagi yang lain, ya. Nah ini dia mutar agar tidak terekspos oleh kamera, dibukanya sendiri, dibukanya. Yang ternyata skripsi yang tahun 85 itu yang dibuka oleh si Rismon itu sama dengan Pak Joko Widodo tuh, ya. Dia bilang cari lagi yang 85, dia muter biar nggak terekspos kamera, dibukanya. Inilah mereka ini mencari pembenaran bukan kebenaran. Alangkah kagetnya Rismon Sianipar, ternyata di tahun 85 itu ada juga skripsi yang sudah menggunakan font Times New Roman. Alhamdulillah ada tahun 85 kakak dari Hongkong. Ini baru banyak mana? Ada. Cari coba yang lain, kata si Rismon. Nggak dibahasnya itu skripsi yang tahun 85. Itu skripsi sama dengan skripsi Pak Jokowi, menggunakan font yang sama seperti skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu pun nggak ada tanda tangannya di lembar pengesahan. Rismon sendiri ini udah kebingungan, ya. Roy Panci katanya udah lapor ke Belanda. Yang seru, makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak ke Belanda, jadi ke Belanda. Oh iya, apa? Iya, Kenapa? jadi kami Sitiva lapor ke Amerika, Roy Panci lapor ke Belanda. Nanti temennya ada yang lapor ke Kutub Utara sama Kutub Selatan, lapor ke penguin sama beruang kutub. Udahlah, rombongan Panci ini nyerah aja. Semakin kalian cari kesalahannya Pak Jokowi, maka kalian sendiri yang bakal terima akibatnya. Inilah yang disebut peneliti paling abal-abal abad ini. Bahkan fakta-fakta yang ditemukan sendiri, coba disembunyikannya secara live. Dia berusaha mencari-cari skripsi lain untuk pembenaran asumsi atau kesimpulannya yang prematur sejak awal. Karena ditolak di perpustakaan Fakultas Kehutanan, peneliti abal-abal ini akhirnya melipir ke Fakultas Hukum, dan di sana juga ternyata menemukan skripsi yang kurang lebih sama dengan skripsi Jokowi. Tidak ada tanda tangan, atau fontnya ternyata sama seperti skripsi Jokowi dan teman seangkatannya, tetapi tidak berani membahasnya di video live-nya, justru yang dibahasnya hanya yang berbeda atau lengkap tanda tangannya. Dan yang lucunya lagi nih ya, gerombolan-gerombolan ini akan menurunkan massa apabila Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan itu ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. Nih. para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah
melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rasid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami memang mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama. Mau menurunkan massa, ya sudah lapor ke Habib Rizik Syihab katanya tadi. Dengan terdahulu beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban gitu. Makanya jangan terlalu gampang menuduh ijazah orang lain palsu, padahal bukti kan nggak ada sama sekali. Pasti, asli. Gimana kan pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Asal jangan ibu-ibunya, karena istri-istrinya nggak ngerti. Belum ada jurusan waktu itu, Pak. Emang kehutanan nggak ada jurusan, Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Pak Jokowi kan dipolisikan dipolisikan karena itu, Pak. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya memang apa gitu, ada teknologi kayu itu apapun peminatan, cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan, tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru, Pak, ya, mempolisikan itu ya, Pak? Ya keliru. Risma ngerti apa tentang kehutanan? Saya ini temennya kok, saya masih kehutanan, lu alumni kehutanan. Rismon ngerti apa? Ngerti apa lu, Mon? Ya. Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya, tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu, karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya, karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman, nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir kalau sudah Bareskrim Mabes Polri menyatakan penyelidikan surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga gitu. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan? Bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu? Cara-cara seperti itu. Tahu nggak? Seorang presiden itu punya hak, konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam ya.
kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana. Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek. Begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan, ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Fix ya, yang mereka cari hanyalah pembenaran, bukan kebenaran. Yang mereka lakukan adalah berdasarkan sakit hati. Nggak ada urusan mereka bawa-bawa nama seluruh rakyat Indonesia, yang katanya Pak Jokowi menipu seluruh rakyat Indonesia. Kami melakukan ini untuk rakyat Indonesia yang sudah ditipu oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Nggak ada itu, ya, nggak ada. Saya Perceka, jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.